Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Bagaimana kabar antum semua, para siswa-siswi Imam Nawawi School? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita, pendidikan agama Islam. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua pada pekan kedua. Dan kita akan membahas hadis ke-16. Al-haditsus sadisa asyara. Hadis ke-16 dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-16 ini yaitu tentang jangan marah. Baik, Ustadz akan baca ya hadisnya. Antum semua dengarkan baik-baik, perhatikan panjang pendek dan harokatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Ustaz ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Laki-laki tersebut mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi tetap menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Syarhul hadis. Penjelasan hadis. At-tahdziru minal ghadab fa innahu jumma'u syarr wat taharruzu minhu jumma'ul khair. Wa fi hadzal wasiyah istijlabul maslahah wa dar'ul mafsadah. Dalam hadis tersebut terdapat peringatan dari sifat marah, karena ia bisa mengakibatkan atau mengundang banyak keburukan. Menghindari dan menahan diri dari sifat marah itu bisa mendatangkan banyak kebaikan. Dan di dalam wasiat ini dapat mendatangkan maslahat atau kebaikan dan mencegah kerusakan atau keburukan. Ustaz di sini akan menjelaskan lebih lanjut ya. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, ada kemungkinan bahwa Rasulullah mengetahui orang tersebut banyak marah. Oleh karenanya beliau mengkhususkan wasiat atau pesan jangan marah kepada orang tersebut. Allah Ta'ala memuji melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dan Rasul-Nya melalui sabdanya kepada orang-orang yang dapat mengendalikan emosinya ketika marah. Sifat marah ini ya bisa terdapat pada semua orang ya. Semua orang bisa marah. Kadang marah itu bisa mendatangi kita kapan saja ya. Banyak sekali sebab-sebabnya ya yang menyebabkan seseorang itu marah ya. Terus bagaimana cara atau kiat kita untuk meredam marah itu ya. Karena dalam marah banyak mudaratnya ya. Banyak hal-hal yang tidak baik nanti yang akan
timbul. Maka bagaimana cara kita untuk meredam marah? Di sini disebutkan 5 kiat meredam marah. Yang pertama, membaca ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kenapa sampai meminta tolong pada Allah agar dilindungi dari setan? Karena dalil-dalil berikutnya akan terlihat jelas bahwa marah bisa dari setan. Maka kita mengamalkan firman Allah dari ayat berikut. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 200. Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani, fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa antafakhat awdajuh. Faqala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitan dhahaba anhu ma yajid." Pada suatu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dua orang laki-laki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Jika sekiranya ia mau membaca a'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzu billahi, maka redamlah marahnya. Kemudian cara yang kedua untuk meredam marah yaitu dengan diam, ya. Karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi, ya. Ada yang marah mengeluarkan kata-kata kufur, ada yang marah mengeluarkan kalimat mencaci maki, ya, mencaci maki, menghina. Ada yang marah mengeluarkan kalimat laknat, ada yang marah mengeluarkan kalimat cerai, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur. Kalau seseorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Ya, jadi ketika kita marah maka berusahalah untuk diam, ya, untuk meredam amarah itu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian cara yang ketiga untuk meredam marah adalah berganti posisi, ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Bila salah satu di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak hilang, maka berbaringlah, ya. Berusaha untuk ganti posisi, ya. Ketika seseorang marah, dia berdiri, maka duduklah. Jika marahnya belum hilang juga, maka berbaringlah. Kemudian cara yang ketiga untuk meredam marah, cara yang keempat ya sekarang, mengambil air wudu. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton wa innasyaiton khuliqa min nar wa innama tutfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu.
Kemudian cara yang kelima untuk meredam marah adalah ingat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan janji beliau. Dari Muadz radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunaffidah, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma yasha." Hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Para siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa yang kita bisa ambil pelajarannya dari hadis tadi ya? Apa yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis-hadis tadi ya? Yang pertama, semangatnya para sahabat ya, semangatnya para sahabat Rasulullah, mereka mencari ilmu untuk diamalkan ya. Jadi banyak beberapa kejadian ya, yang mana para sahabat itu bertanya langsung kepada Rasulullah ya, mengenai sesuatu. Jika mereka bingung ya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Nah, itu menunjukkan apa? Semangatnya mereka untuk mencari ilmu ya, semangatnya mereka untuk mendapatkan informasi ya, dan ilmu yang tadi mereka dapatkan diamalkan ya, seperti itu. Kemudian faidah yang kedua, nasihat bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati ya, seperti tadi seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah sepertinya sudah tahu orang ini itu pemarah ya, orangnya cepat marah, maka Rasulullah menasihatinya ya, memberikan wasiat kepadanya agar jangan marah ya, jangan mudah marah. Kemudian faedah yang ketiga, larangan marah ya, sampai diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan marah itu punya mafsadat yang besar ya, punya keburukan yang besar. Ada yang sampai marah hingga mentalak istrinya ya, atau menceraikan istrinya. Ada yang sampai marah hingga berjanji tidak mau lagi berbicara ya. Ini mungkin biasa terjadi ya di antara orang-orang ya, misalnya si A dengan si B marah ya, marahan sehingga tidak mau menyapa lagi. Ketika bertemu, karena di antara mereka ada yang marah, maka tidak mau menyapa, tidak mau mengucapkan salam ya, tidak mau berbicara ya, lalu akhirnya ia menyesalinya. Biasanya ini jika seseorang ya berlarut-larut marahnya terus-terusan ya, nanti akan menyesal ya. Kemudian faidah yang keempat, Islam melarang dari akhlak yang jelek ya. Islam melarang dari akhlak yang jelek. Faidah yang kelima, Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Kemudian faidah yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi wasiat jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini ya. Seperti tadi yang ditanyakan laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, laki-laki itu terus meminta wasiat kepada Rasulullah ya, supaya laki-laki ini mendapat wasiat ya. Rasulullah mewasiatkannya tentang jangan marah ya, tentang jangan marah ya, seperti itu berulang-ulang ya. Seorang laki-laki tadi memintanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah masih menjawab dengan yang sama ya, jangan marah dan jangan marah. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya.
tentang pembahasan hadis ke-16 ini, yaitu tentang jangan marah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.